Rutin kunjungi SD hingga SMA untuk pantau MBG, Gibran diminta ke kampus, nanti ditanya IPK cengar-cengir. Jelas kegiatan yang dilakukan oleh Gibran sebagai seorang wapres, kendati hanya dilakukan di Jakarta atau daerah sekitaran Jakarta, tetap saja memerlukan anggaran operasional yang sangat besar. Sementara kalau melihat substansi kegiatan, boleh disebut ini nggak perlu-perlu amat ya. Seperti meninjau program makan siang atau meninjau progres pembangunan berbagai proyek pemerintah, termasuk misalnya ada pasar. Untuk apa itu seorang wakil presiden sampai harus turun gitu ya? Makanya itu saya sebut sebagai perjalanan dinas-dinasan. Mungkin ada juga yang menyebut netizen ini ya perjalanan untuk membuat konten gitu ya. Aduh, mahal banget biayanya ya. Gibran memang sempat membatalkan beberapa kegiatan ini, termasuk kunjungannya ke Maluku dan Merauke pada tanggal 15 Januari lalu. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya mungkin buat warga daerah mengecewakan, tapi dari sisi urgensinya nggak ada yang urgensi, karena sama aja itu juga meninjau program makan siang dan bagi-bagi hadiah. Apa manfaatnya dari kunjungan Gibran? Tadi saya sudah singgung, apakah dengan ditinjau oleh Gibran itu kemudian anggaran makan siang gratis ini bisa meningkat? Karena tadi seperti dikatakan oleh Pak Prabowo, dilakukan pemotongan anggaran sana-sini itu demi program makan siang gratis gitu ya. Jadi ya harusnya kunjungan ini yang ditiadakan supaya makan siang gratis itu bisa meningkat menunya dan bisa menjangkau lebih banyak gitu ya. Semakin Gibran mengurangi kegiatannya itu semakin besar dana yang bisa dialokasikan untuk manfaatnya kepada lebih banyak lagi anak-anak Indonesia yang bisa makan siang gratis. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Pertanyaan yang kedua, kalau kemudian Anda pasti akan bertanya, kan ini cuma kunjungan ke di Jakarta dan ke Tangerang, ini yang nempel lah dengan Jakarta gitu. Berapa besar sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi personil dan massa dalam setiap kegiatan itu? Mari saya ajak Anda untuk melihat video dan foto-foto ini ya. Nah ini video ini adalah bagian dari pasukan dari TNI ini yang dikerahkan untuk mengamankan kegiatan Gibran ini di Tangerang ya. Ini sesungguhnya gabungan dari personil polisi dan TNI. Dan kemudian yang foto-foto ini, ada dua foto ini. Ini seorang warga yang jeli itu mengambil foto yang cukup menarik ini karena terlihat beberapa sniper ditempatkan untuk mengamankan kunjungan Gibran itu. Anda pasti kaget, kenapa sampai begitu pengamanannya? Ya memang begitu. Standar SOP-nya itu ya, standar operating prosedurnya. Ini bukan karena Gibran yang menjadi wakil presiden. Nah, kalau toh bukan Gibran yang jadi wakil presiden, itu pengamanan terhadap seorang wakil presiden, apalagi kalau presiden itu memang sangat ketat. Bagaimanapun mereka ini adalah kepala negara, kalau presiden dan wakil ya wakilnya kepala negara lah gitu. Walaupun nggak ada istilah itu, yang ada hanya kepala negara. Tapi tetap saja namanya seorang wakil presiden itu keamanannya juga harus sama ketatnya dijaga seperti seorang presiden, karena sesuai dengan konstitusi kalau terjadi apa-apa pada seorang presiden, apakah berhalangan, tetap meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka yang jadi presiden itu adalah wakil presidennya. Jadi dia keamanannya juga harus dipastikan supaya tidak terjadi vacuum of power, tidak terjadi kekosongan jabatan manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap seorang presiden. Memang
Seperti itu, dan itu mungkin yang selama ini tidak banyak disoroti oleh media karena sudah biasa, itu memang standar yang biasa. Tapi buat seorang warga yang tiba-tiba Gibran datang ke situ dan diam-diam melihat ada beberapa sniper di berbagai gedung-gedung tinggi di sekitar itu, ya dia pasti akan terkejut dan itu menarik. Dan dia tadi secara jeli memotretnya gitu, dan kita akan dapat gambaran. Seperti itulah kunjungan pengamanan untuk seorang presiden dan wakil presiden. Sebagai gambaran, ketika ke Merauke saja itu personil polisi dan TNI yang disiapkan itu lebih dari 2.000 personil. Ini tepatnya 2.424 personil gabungan. Ini berapa batalion ini ya? Kalau di Indonesia itu rata-rata batalion sekitar 600-an, ini 4 batalion yang melakukan pengamanan terhadap seorang Gibran itu ketika dia berkunjung ke Merauke. Belum lagi ini dari Pemda, itu kan ada aparat ada Satpol PP ya, kemudian Hansip dan macam-macam itu yang akan dilibatkan, pengamanan masyarakat lah, kemudian juga pengerahan masyarakat dan anak-anak sekolah dan lain-lain. Apa itu seimbang ya antara anggaran yang dikeluarkan negara dengan hasilnya. Anda jangan ngitungnya itu anggaran dari yang itu ditanggung oleh anggaran wakil presiden, tapi kan pemerintah daerah setempat, pasukan-pasukan daerah setempat yang dikunjungi itu kan juga mengeluarkan biaya kan. Memantau program makan bergizi gratis atau MBG, Gibran Rakabuming sering berkunjung ke SD, SMP dan SMA. Kegiatan rutinnya ini membuat publik justru meminta agar wakil presiden Indonesia tersebut untuk datang ke kampus. Melalui cuitan di akun @evidrajat, nampak Gibran Rakabuming berkunjung ke salah satu SMA guna memantau program makan bergizi gratis MBG. Dirinya pun terlihat berinteraksi dengan beberapa siswa yang berada di kelas tersebut. Mengenakan jas hitam dan kemeja putih, Gibran Rakabuming berjalan berkeliling di area kelas sambil menyapa siswa-siswa. Beberapa kali dirinya ikut melakukan selfie dengan siswa-siswa yang ingin berpose dengannya. Dalam cuitannya, akun @evidrajat meminta agar Gibran Rakabuming juga melakukan kunjungan ke beberapa kampus. Akun tersebut meminta agar Gibran melakukan dialog dengan mahasiswa-mahasiswa. Mas Wapres kok cuma datangi sekolah SD, SMP, SMA, selfie-selfie pula. Sekali-kali datang ke kampus dong, berdialog gitu. Ini mah pekerjaan yang mudah tanpa harus pakai pikiran yang cerdas, tulis akun tersebut. Viral di laman X. Cuitan yang meminta Gibran Rakabuming datang ke kampus untuk melakukan dialog ini lalu mendapat berbagai komentar dari netizen. Ke kampus langsung mabur, dia gak ngerti yang mau diomongin apa, wong dia kosong gitu, balas netizen. Entar ditanya IPK cengar-cengir doang, komentar akun lainnya. Kerja kok hanya bagi-bagi susu, datang ke sekolah-sekolah, datang ke acara resmi, gak pernah kasih sambutan. Iye tuiki, ungkap netizen. Oh begini kerjaan Wapres, enteng banget, tulis akun lainnya. Diunggah ke laman X oleh akun @evidrajat hingga menjadi viral. Cuitan kunjungan Gibran Rakabuming ke SD hingga SMA ini lalu telah mendapat ribuan retweets dan ratusan komentar.